Satu-satunya cara bagi teman-teman yang nggak lolos tes tahap 1 dan juga tidak mengajukan sanggah, inilah ikut tes tahap 2. Di sini teman-teman harus mengetahui, untuk tes tahap 2 itu beda dengan tes tahap 1. Pada video ini, kita akan menyajikan 7 perubahan yang sangat-sangat mendasar pada tes tahap 2 dan juga tahap 3, yang tentunya bertolak belakang dengan peraturan pada tes tahap 1, teman-teman. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada upload video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobat semuanya, 7 hal yang paling mendasar yaitu perubahan untuk tes P3K Guru tahap 2 yang harus kita terima dengan lapang dada, entah itu manis ataupun pahit. Memang seperti itu teman-teman untuk keadaannya. Dan yang perlu kita ketahui bersama bahwa untuk tes P3K Guru yang tahap 2 di sini nanti terdiri dari 4 peserta. Yang pertama, guru honor sekolah negeri dan juga tenaga honorer kategori 2 yang tidak lolos pada ujian P3K tahap 1, baik itu karena tidak memenuhi passing grade ataupun juga karena tidak kebagian formasi. Kemudian juga akan tambah dari teman-teman guru honor di sekolah swasta ya, yang ketika dulu mendaftar itu tidak menemukan lokasi ujian dan juga lokasi formasi. Dan juga ditambah dengan teman-teman lulusan PPG, teman-teman. Nah, di sini yang harus kita hadapi bersama bahwa ada fakta yang menyatakan bahwa sebagian besar dari teman-teman guru sekolah swasta ini adalah memiliki sertifikat pendidik. Kemudian lulusan PPG ini otomatis sudah memiliki sertifikat mendidik. Makanya dinamakan lulusan PPG, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk yang bagian pertama ini teman-teman, untuk di tes tahap 2 dan juga tahap 3 nanti, di sini tidak ada lagi status guru induk dan juga guru non induk. Artinya, kalau misalkan di ujian tahap 1, di sini guru sekolah negeri dan THK 2, asalkan dia itu masuk sebagai guru induk dan mendaftar di sekolahnya sendiri, ini nanti jika formasinya itu pas ya, tidak ada kelebihan formasi, maka pendaftar dari luar ini tidak bisa mendaftar di situ. Kalau misalkan di tes tahap 2 ini semua sudah bebas, teman-teman. Jadi entah itu ada guru asalnya atau tidak, maka seluruh pendaftar, baik itu guru sekolah negeri dari tempat lain, THK 2 dari sekolah lain, guru swasta yang baru pertama kali mendaftar, ini bisa mendaftar di situ. Lulusan PPG ini bisa mendaftar sesuai dengan domisilinya. Kemudian teman-teman, yang kedua, kedudukan semua peserta itu sama ya, yaitu di sini dari guru sekolah negeri, THK 2, guru swasta maupun yang lulusan PPG ini memiliki kedudukan yang sama. Jadi sudah tidak ada lagi sistem kunci formasi. Meskipun guru induk dan mendaftar di sekolahnya sendiri, itu sudah tidak bisa mengunci formasi, teman-teman. Nah, di sini untuk guru sekolah negeri dan THK 2 ini memilih formasi yang kedua kalinya. Jadi teman-teman, kalau misalkan awalnya di sekolah A untuk tes tahap 1 sebagai guru induk, nanti setelah melihat peta persaingan untuk yang tahap 2 ingin pindah ke sekolah lain, itu bisa, teman-teman. Jadi asalkan peraturannya gini, kalau misalkan teman-teman yang di SD, SMP maupun TK itu adalah boleh mendaftar di sekolah lain, boleh di kecamatan lain, asalkan masih dalam satu instansi yang sama. Misalkan untuk di Kabupaten Ngawi, nah ini teman-teman misalkan untuk yang tahap 1 itu di sebuah SD di Kecamatan Karanganyar misalkan. Untuk tes tahap 2 nanti bisa teman-teman yaitu pindah ke Kecamatan Sine, Widodaren dan lain sebagainya, asalkan masih dalam satu Kabupaten Ngawi. Kemudian untuk teman-teman dari guru swasta ini bisa mendaftar ya. Di sini untuk swasta dan juga lulusan PPG ini adalah pemilih formasi untuk yang pertama kalinya, teman-teman. Oke, itu adalah untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga, teman-teman boleh mendaftar di bawah kewenangan yang sama ya. Ini ada kaitannya dengan yang tadi sudah kita jelaskan di depan, yaitu kalau misalkan TK, kemudian SD dan juga SMP, ini teman-teman bisa mendaftar dalam satu kabupaten yang sama atau satu kota yang sama. Itu adalah artinya satu instansi, teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang SMK dan juga SMA ini bisa pindah kabupaten, teman-teman, asalkan dalam satu provinsi yang sama. Dikarenakan untuk SMK dan juga SMA ini adalah kewenangannya diambil alih oleh provinsi ya.
Kemudian teman-teman, hal yang perlu kita perhatikan juga, ini adalah juga termasuk sebagai kabar gembira bahwa nilai passing grade di tahap 1 ini bisa dipakai sebagai nilai passing grade untuk di tahap 2, begitu juga dengan tahap 3. Nah, misalkan untuk tahap 1 teman-teman itu masuk dalam kategori P1 teman-teman. Nanti di tahap 2 kalau nilai teman-teman ini lebih bawah atau lebih rendah dari tes tahap 1 ini, maka yang dipakai oleh Panselnas sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan nilai kelulusan ini adalah diambil dari nilai di ujian tahap 1. Kalau misalkan tahap 1 lebih rendah dari tahap 2, yang dipakai nilai ujian yang tahap 2. Jadi ini sangat menguntungkan bagi teman-teman yang di tahap 1 kemarin ini mendapatkan nilai yang sudah passing grade ya, baik itu P1, P2 maupun sudah P3. Kemudian teman-teman, berikutnya yang kelima, penentu kelulusan itu berdasarkan ranking tertinggi teman-teman, yaitu di sini nanti akan ada passing grade 1, passing grade 2 dan juga passing grade 3. Untuk passing grade 1 ini adalah passing grade sesuai dengan passing grade yang awal. Kemudian P2 ini adalah berdasarkan passing grade yang disesuaikan untuk teman-teman usia di atas 50 tahun, yang mana ketentuannya ini adalah ada penurunan untuk batas minimal nilai manajerial sosiokultural dan juga wawancara, dan untuk teknisnya itu tidak dihitung, artinya diluluskan teman-teman. Kemudian untuk peringkingan yang ketiga ini adalah PG3 atau passing grade kategori 3. Jika dalam satu persaingan formasi di sana itu tidak ada yang dapat nilai P1, maka diturunkan dicari yang ada P2-nya. Kalau P2 juga nggak ada, barulah di-ranking untuk dicari P3-nya. Dan semuanya itu adalah berdasarkan perankingan nilai yang tertinggi. Artinya jika dalam satu formasi jabatan itu yang melamar ada 20 orang, maka meskipun semuanya itu P1, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi ya. Begitu juga dengan P2 dan P3. Berikutnya, afirmasi ini tetap berlaku ya. Jadi teman-teman yang kemarin bertanya dan merisaukan terkait dengan afirmasi, apakah benar untuk afirmasi di tahap 2, tahap 3 itu sudah dihapus, itu adalah salah besar teman-teman. Mungkin teman-teman itu agak sedikit terkecoh tentang potongan-potongan video yang disebar oleh teman-teman yang ada di luar sana ya, dari pernyataan Bu Nunuk Suryani yang mengatakan bahwa untuk tahap 2 dan tahap 3 sudah tidak ada penambahan afirmasi lagi. Itu maksudnya itu adalah afirmasi itu tetap berlaku dan mengacu pada Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021 dan juga ditambah pada passing grade terbaru teman-teman. Jadi ada afirmasi untuk sertifikat pendidik 100%, usia 35+ itu 15%, disabilitas 10%, kemudian K2 10%. Tambah juga dengan usia 50+ itu nggak dihitung teknisnya, dan PG-nya untuk wawancara dan juga sosiokultural itu diturunkan. Kemudian dilahirkanlah PG3. Itu teman-teman. Jadi untuk penambahan afirmasi itu adalah yang dimaksud dengan tidak ada, itu adalah Kemdikbud dan juga Panselnas tidak menambahkan afirmasi tambahan lagi. Misalkan teman-teman yang mengajukan untuk meminta afirmasi masa kerja, kemudian afirmasi NUPTK, itu tidak bisa ditambahkan. Afirmasi itu tetap mengacu pada afirmasi yang lama. Kemudian untuk yang bagian ketujuh, tidak ada lagi pengelompokan peserta seleksi teman-teman. Kalau misalkan di tahap 1, misalkan ada pelamar di guru induk dan juga ada pelamar dari sekolah lain, maka nanti semua bersaing dengan pengelompokan ya, dikelompokkan dari kategorinya, yaitu untuk guru induk bersaing dengan guru induk, pelamar dari luar bersaing dengan pelamar dari luar. Kalau misalkan di tahap 2 ini nanti teman-teman semua sudah bebas ya, siapa yang dapat nilai tertinggi ini nanti akan bisa mengisi kekosongan formasi. Nah, dengan melihat hal itu teman-teman, kira-kira usaha untuk lolos tahap 2 tipsnya bagaimana? Ini saya punya ada 2 tips ya. Mungkin teman-teman ini bisa dipelajari dan diterapkan. Yang pertama, entah bagaimanapun itu situasinya, teman-teman upayakan dapat nilai yang tertinggi, karena nanti ujung-ujungnya akan di ranking teman-teman, dapat nilai yang tertinggi yang diambil. Yang kedua, carilah formasi yang sepi peminat atau kosong ya, nanti peluangnya untuk lulus akan semakin besar.